Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kami di podcast FKIP Unikal. Oke, saat ini kita sudah bersama di SMA Negeri 1 Doro. Dan saya tidak sendiri, tentunya juga ditemani dengan siswa-siswi SMA 1 Doro. Bisa dari Mbak Farah ya? Bisa perkenalan dulu Mbak Farah? Perkenalkan, nama saya Farah Syaira. Saya siswi SMA 1 Doro. Saya kelas 10 dari kelas MIPA 1. Selanjutnya Mas Rizky. Nama saya Rizky Kuryawan. Saya adalah siswa dari SMA Negeri 1 Doro dan saya berasal dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lebih banyak mengenai membangun motivasi gitu ya. Namun sebelum itu dari FKIP Unikal mau mengucapkan happy anniversary buat SMA Negeri 1 Doro. Wow, luar biasa. Iya, anniversary yang ke-29. Oke. Semoga SMA 1 Doro semakin maju, iya, juga semakin berprestasi tentunya ya buat siswa-siswinya. Oke, sebelum lebih lanjut kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dulu. Oke, sekarang kita pakai maskernya dulu. Iya, oke teman-teman, ngomongin tentang membangun motivasi nih, saya bersama kedua narasumber dari SMA 1 Doro ini akan lebih jauh berbicara mengenai motivasi. Oke, sekarang kita bisa denger nih motivasi apa aja sih yang dibangun dari Kak Feby maupun dari Kak Rizky dulu, bisa silakan. Motivasi? Iya. Motivasi saya sekolah di sini tuh sebenarnya banyak sekali. Pertama saya ingin mencari pengalaman, terutama ya pengalaman berorganisasi. Di sini organisasinya sangat erat menurut saya. Oh, sangat erat. Iya, menurut saya. Jadi ada yang salah itu nggak sampai ada masalah gitu. Kalau ada yang salah kita saling, istilahnya itu sistem among. Oh gitu. Iya, kita itu harus saling, kalau ada yang salah kita bukannya kita hujat, tapi kita harus saling membenarkan gitu. Betul. Jadi intinya itu di sini tuh yang paling erat itu adalah organisasinya menurut saya. Organisasi. Iya. Oke, tadi tentang organisasi. Kalau organisasi ada apa aja sih Kak yang ada di SMA 1 Doro ini? Organisasi itu ada beberapa sih di sini. Iya. Tapi yang beberapa yang diikuti oleh semua siswa ya tentu saja kepramukaan ya. Pramuka wajib gitu ya? Wajib. Harus. Kalau enggak ya katanya itu ikut kurikulum masalahnya. Oh iya. Sekarang itu pramuka harus. Jadi tapi justru itu sangat erat di situ. Benar sekali di situ. Kalau enggak ada juga organisasi kan OSIS kan selalu pasti ada ya di setiap sekolah. Itu juga erat juga di situ. Oke. Menyenangkan. Ada organisasinya itu hampir ke ekstra sih, lebih tepatnya sih. Ada juga yang nyambung ke ekstra. Ekstra. Iya, ekstrakurikuler gitu. Oke, Kak. Ekskulnya itu terutama yang ada organisasinya itu biasanya yang kedisiplinan hubungannya. Seperti ASUS, seperti itu kan itu harus ada organisasinya juga itu. Iya. Sekretarisnya ada apanya itu. Semuanya itu di sini itu sangat erat menurut saya. Iya, jadi strukturnya kayak gitu kan, gitu ya. Jadi karena keeratannya itu membuat saya itu tertarik ke sini. Nah, kalau dari pengalaman kan Kak Rizky udah kelas 11 ya? Iya. Nah, gitu. Udah kelas 11, sejauh ini pengalaman apa aja nih? Pengalaman yang gimana maksudnya? Ya, pengalaman yang pokoknya dari dulu sampai sekarang yang paling berkesan, ya diceritakan boleh semuanya deh. Karena saya udah bilang ya, kalau saya ini adalah orang yang tidak banyak ikut ekstra. Gitu. Ya, saya ikut ekstranya itu ya pramuka karena wajib. Iya. Ya. Jadi yang paling berkesan untuk saya itu tentang pramuka. Tentang pramuka. Di sini saya sangat suka sekali pramuka. Dan ya apa yang paling berkesan menurut saya? Menurut saya yang paling berkesan itu ya di sini pramukanya itu benar-benar pramuka gitu. Sangat penuh dengan nilai-nilai pramuka itu sendiri. Menurut saya itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kegiatannya itu benar-benar outdoor. Sangat ya, nggak ada istilahnya itu kita itu jadi orang itu dimanjakan apa-apa itu enggak. Di sini itu benar-benar menyenangkan sekali menurut saya. Kalau kegiatan bermain saya lupa namanya itu
orangnya. Jadinya kalau permainan luar ruangan itu benar-benar kita ya outbound ya. Outbound ya. Iya, outbound namanya, saya lupa. Jadi kalau outbound itu mainnya ya pasti benar-benar sampai kotor-kotor itu. Iya. Jadi itu benar-benar pramuka sekali. gitu. Juga apa namanya? Misalnya antar anggota gitu erat juga gitu kan, saling erat sekali gitu. Iya. Sangat mengutamakan jiwa kebersamaannya. Iya. Oke, sekarang kita mau denger nih kalau motivasinya Farah sendiri gimana? Saya belajar dari pengalaman, soalnya dari kelas 9 itu saya tidak ikut organisasi, saya tidak mengikuti ekstrakurikuler apapun, jadi saya kayak di rumah terus, ya tidak bersemangat apa-apa gitu. Terus pas masuk SMA kelas 10, saya lebih kayak aktif gitu, aktif dalam berorganisasi, dan itu menurut saya organisasi itu sangat senang kalau asik gitu ya. Gitu. Selain itu organisasi apa aja nih yang Farah ikutin? OSIS. OSIS. Hanya OSIS ya. Oke. Di OSIS kegiatannya udah apa aja nih? Udah kayak kemarin kan ada Adiwiyata. Iya. Kita bersihin sekolah bareng-bareng. Betul. Terus kita nanam tanaman bareng-bareng, ya gitu. Oke. Nah, ini menyinggung tentang sekolah Adiwiyata ya. Iya. Nah, kayaknya nih di SMA 1 Doro itu mau maju ke tingkat provinsi. Betul nggak sih? Betul. Oke. Nah, menurut kalian tentang sekolah Adiwiyata itu apa sih? Sekolah yang lingkungannya sehat, seperti hijau, sekolahnya hijau, asri, dan perilakunya yang bagus. Oke. Nah, untuk yang Farah sama Kak Rizky lihat sendiri kalau mengenai sekolah Adiwiyata itu, tentang teman-teman kalian sendiri nih, dilihat lingkungannya gimana sih? Udah mendukung banget nggak sih gitu? Gini, menurut saya kan orang itu di sini tuh ada beberapa orang yang kesadarannya masih kurang. Iya. Jadi ada beberapa keadaan yang menyebabkan tersendatnya kegiatan seperti ini. Biasanya masih ada tuh beberapa orang yang buang sampah sembarangan. Itu masalah yang biasa ya. Oke, iya betul. Belum biasa lah orang buang sampah sembarangan itu, tapi sebenarnya itu masalah kecil. Itu menimbulkan beberapa yang kecil karena terlalu banyak, jadinya besar kan. Juga terbiasa gitu kan. Iya. Sebenarnya masalah utama dari kegiatan seperti ini menurut saya yang paling kecil itu masalah itu adalah itu membuang sampah sembarangan. Kalau misal nggak ada itu yang buang sampah sembarangan, itu pasti Adiwiyata itu akan benar-benar sempurna gitu. Oke. Nah, ini berarti menjadi tugasnya OSIS juga dari kepramukaan gitu kan, bisa menyadarkan teman-temannya. Bagus kita buat membangun sekolah Adiwiyata itu yang benar-benar tercipta banget di SMA Negeri 1 Doro ini. Gitu. Oke. Nah, setelah itu kita bicara mengenai moto nih, moto hidup kalian. Apalagi sekalian kan masa sekolah gitu. Coba deh dari Kak Rizky dulu. Saya selalu punya moto hidup bahwa saya itu tidak peduli dengan kata orang. Saya tidak peduli dengan kata orang yang menurut saya itu akan menjatuhkan saya. Oke. Saya nggak peduli itu. Saya tetap teguh pendirian dengan apapun yang saya yakini, kecuali jika benar-benar ada yang lebih baik daripada apa yang saya yakini pada saat itu. Jadi I never give a damn if the world against me. Dari Farah itu sendiri gimana? Jangan takut mencoba hal-hal yang baru. Jangan takut Untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi kita harus berani gitu ya, apapun resikonya gitu. Iya. Oke. Nah, selama kalian berproses di SMA Negeri 1 Doro ini kan pasti punya planning ke depannya gitu. Nah, untuk planningnya sendiri kalian udah nyiapin apa aja nih gitu? Oke, bisa dari Mas Rizky. Oke. Gini, pertama kan saya masuk SMA ini, saya tidak punya niatan untuk ikut organisasi, saya tidak punya niatan untuk itu. Saya tidak punya niatan sebenarnya. Tapi karena melihat keeratannya di situ, saya ikut, dan akhirnya itu membawa saya pada planning itu sendiri. Planningnya saya adalah kan di sini, jika ini tuh sebenarnya SMA itu seperti jembatan menuju hal yang lebih baik nanti, yaitu universitas jika ibaratnya kita mau melanjutkan. Nah,
di SMA ini kan tujuan kan universitas itu kan pasti melihatnya nilai kan, nilai dan apa kegiatan kita di SMA itu sendiri. Nah, kalau nilai kita bagus kan ya udah, intinya planning saya adalah mengoptimisasi segala sesuatu, mengoptimalkan segala nilai yang mungkin bisa dan segala kegiatan yang bisa saya lakukan. Jadi gini, ada kata orang itu bilang orang yang sukses itu berasal dari orang yang berorganisasi. Betul. Ya, jadi saya mencoba mengikutinya, yaitu saya ikut organisasi sekarang ini seperti ini contohnya. Jadi planning saya adalah ikuti organisasi ini dengan aktif dan benar-benar aktif, dan saya juga akan melakukannya dengan sepenuh hati. Terus ditambah lagi tetap nilai itu haruslah seimbang dengan apapun yang kita lakukan menurut saya. Jadi nilai pelajaran itu tetap harus kita utamakan untuk saat ini, apalagi ini masa pandemi yang benar-benar membuat orang jadi keder sekali. Mencari gimana nilainya itu susah sekali di sini. Persaingannya menjadi sangat rumit menurut saya. Jadi agak tidak bisa di planning lebih lanjut karena planning saya hampir rusak gara-gara pandemi ini. Serius. Itu punya misalnya langkah lain misalnya yang dilakukan selama pandemi ini, kita kan harus punya planning juga nih. Karena ada pandemi kayak gini, kita nggak harus ke langkah awal, kita punya langkah yang lainnya. Gitu, bisa diceritakan apa gitu kan, nggak harus terbatas karena pandemi. Kita bisa punya langkah lain di pandemi itu. Kita nggak harus terlalu di dalam pandemi, kita harus maju juga, kita harus bisa mencapai planning yang kita inginkan itu. Gimana kan? Jadi seperti ini kan kalau semisal pembelajaran adalah luring ya. Kalau luring mungkin kita akan terbiasa membaca buku atau gimana, atau seperti mencari di berbagai sumber ya, terutama buku sih karena luring ya. Nah, karena ini daring ya, jadi kan kalau daring yang online ya berarti hubungannya sama internet. Kalau internet ya jelas kita akan mencarinya di Google, tapi bukan berarti kita akan mencontek atau gimana, tapi Google adalah gudangnya informasi. Jadi planning saya seperti ini adalah semua tugas sebelum itu terjadi atau materinya belum dikirim oleh guru itu kita harus mencarinya terlebih dahulu di di Google. Menurut saya seperti itu planning saya. Oh my god, luar biasa ya. Jadi kita harus searching lebih dahulu sebelum materi itu datang. Iya. Kan? Kita harus lebih dulu menyiapkan diri kita. Biar nanti kalau misalnya materi datang kita nggak, aduh gimana ini materi apa. Bukannya kita searching setelah materi datang, tapi sebelumnya. Iya, gitu ya. menurut saya seperti itu. Oke, cukup menarik sekali dari Kak Arifi. Sekarang kita mau dengerin nih kalau planningnya, langkah-langkah yang menuju planning dari Kak Farah sendiri itu bagaimana. Nah, tetapi sebelum kita mendengarkan lebih jauh mengenai langkah-langkah yang akan diberikan oleh Kak Farah, kita akan melihat tayangan iklan berikut dulu. Selamat datang teman-teman tercinta dan selamat bergabung di Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Selamat, kalian adalah orang-orang terpilih untuk bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan Matematika. Teman-teman gak perlu khawatir, banyak orang bilang matematika itu sulit, tapi nanti kita akan buktikan di sini bahwa matematika tidak sesulit dan serumit yang disampaikan orang-orang. Tentu saja pembelajaran di sini nanti akan didampingi oleh 9 Bapak Ibu dosen yang ahli dan berkompeten di bidangnya, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan pembelajaran beberapa diselingi atau dimodifikasi dengan pembelajaran berbasis teori. Sekarang kita mau denger nih langkah-langkah apa sih yang Kak Farah itu udah udah bikin buat menuju ke planning itu. Menurut saya ini daring ini ada enaknya juga sih. Soalnya saya juga bisa belajar untuk masuk ke universitas kan juga nggak lewat dari sekolah juga. Betul. Saya mencari-cari soal seperti di Twitter sekarang kan banyak dari orang-orang yang udah berhasil untuk masuk ke universitas itu. Terus saya juga ya belajar jadi banyak sih, kayak Zenius gitu kan banyak.
gitu. Jadi nggak dari sekolah aja, jadi juga bisa belajar untuk ke depan tuh. Iya, jadi walaupun situasi pandemi kayak gini kan kita berarti nggak terbatas gitu Iya. ya, tapi lebih luas lagi. Iya, masih pengetahuannya, iya. gitu. Jadi nggak ngabisin waktu di sekolah doang gitu. Iya. Jadi bisa untuk belajar untuk ke depan itu baik gitu. Iya, jadi kedepannya juga kita nggak cuma diam gitu kan. Iya. Kita berusaha gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, kalian sendiri nih, sebelum apa ya, cita-cita kalian, keinginan kalian buat kalau masuk SMA 1 Dora ini, apa sih yang bikin kalian tuh tertarik untuk masuk di SMA Negeri 1 Dora? Coba Dari Kak Isa misalnya. pengekat bisa. Sebenarnya gini, karena masuk itu menurut saya itu bukan masalah terpaksa atau gimana. Menurut saya saat saya berpikir gitu, setelah saya lulus dari SMP, SMP saya kan SMP Doro. Jadi karena SMP Doro, jadi karena saya pikir kalau saya pergi ke luar kecamatan ini sebenarnya tidak masalah sih, itu juga asik juga kan, meskipun zonasi saya masih bisa lah untuk ke sana. Cuman karena saya pikir saya lebih suka hal yang familiar, jadi saya memilih tempat ini menurut saya. Dan ditambah lagi setelah saya masuk ternyata organisasinya sangat erat, ya udah Itu gas aja. menambah gitu ya. Udah gas aja menurut saya gitu, jadi menambah minat saya. Menambah minat. Ya, apalagi melihat organisasinya yang sangat menarik gitu ya. menarik menurut saya menarik. Ya, oke. Untuk Farah sendiri bisa dilanjutkan nih. Saya kan di sini karena adanya zonasi. Sebenarnya saya ingin melanjutkan sekolah itu di kota. Soalnya saya emang sekolahnya dari kota kan. Terus karena ada sistem zonasi, ya saya sekolah di SMA Negeri 1 Doro ini. Terus pas saya masuk ternyata ya enak juga, sekolahnya asri, lingkungannya kayak Seri, bener. iya hijau gitu. Iya. Kayak lebih nyaman kalau buat itu kan. Iya, Buat belajar. gitu ya. Jadi lingkungan Iya, juga lingkungan. bisa menambah semangat kita untuk belajar Iya. gitu ya. Oke. Nah, buat kalian harapan untuk SMA Negeri 1 Doro ke depannya itu kira-kira gimana? Bisa diceritakan Mas Rizky? Harapan saya itu sebenarnya sangat simpel. SMA ini itu menurut saya masih kurang itu Kurang apa? murid-muridnya itu kurang kepedulian menurut saya. Ada itu di situ, cuman itu kepedulian akan lingkungan menurut saya. Kita harus lebih peduli dengan lingkungan. Yang paling kecil itu tetap buang sampah sembarangan, itu masih menurut saya selalu mengedepankan hal itu. Kalau yang lebih besar kita pikirkan nanti, yang kecil dulu ya masalahnya itu. Kecilnya itu ya itu buang sampah sembarangan. Iya, kita harus membasmi hal yang kecil dulu. Iya, kecil itu penting sekali, harus hilang. Kalau enggak ya udah. Hal sepele tapi itu nanti bakal jadi masalah besar ya Kak ya. Bayangkan aja kalau satu orang bilangnya itu paling segini, terus Iya. orang lain bilang gini lah, terus ada 300 orang, ya udah. Oke, Sampahnya ada betul banyak sekali. Iya. Oke, kita mau membenarkan mengenai hal yang kecil, pokoknya terutama yang mengenai membuang sampah itu ya Kak Rizky ya. Iya. Yang kebersihan gitu kan. Mm. Oke, nah untuk Kak Farah nih gimana ya? Menurut saya anak-anak harapannya? SMA 1 Doro ini udah sopan-sopan sih, kayak dari adik kelas bicara sama kakak kelas itu sopan, terus sama guru juga ya sopan-sopan. Biasanya kan kalau di Doro ini biasanya tuh kalau tentang kesopanannya itu kurang. Oh, masih kurang. Iya. Tapi di sini udah itu kok. Udah bagus Iya, ya, cukup bagus gitu. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah mendengar nih ya mengenai motivasi-motivasi dari Kak Rizky sama Kak Farah. Oke, buat teman-teman tetap jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada narasumber yang lebih inspiratif juga. Tentunya jangan kemana-mana, tetap berada di podcast FKIP Unikal. Tidak hanya dibekali dengan pembelajaran yang di bidang akademik saja, nanti teman-teman bisa bergabung di Humatika. Di sana banyak kegiatan yang bisa menumbuhkan bakat dan minat teman-teman semua.
Kakak-kakak angkatan mahasiswa di Prodi Pendidikan Matematika sudah tidak dilakukan lagi. Mereka sudah berkompetisi di tingkat regional maupun sampai pada tingkat nasional. Lulusan dari Prodi Pendidikan Matematika sudah banyak yang terserap di bidang kerja sesuai dengan keahliannya. Sebagian besar menjadi guru, tentu saja guru matematika, dan ada juga yang menjadi kepala sekolah, edupreneur, dan yang lainnya. Bagi teman-teman yang saat ini hatinya belum sepenuhnya cinta terhadap matematika, mari mulai sekarang menata hati dan fokus diri terhadap matematika dan diniati untuk belajar bersama di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Jangan lupa minta restu kepada kedua orang tua, karena tanpa restu dari kedua orang tua, kita tidak akan sukses. Salah satu kunci dari kesuksesan adalah restu dari kedua orang tua. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast FKIP Unikal, dan tentunya podcast ini diselenggarakan oleh FKIP Unikal, yang mana di situ ada 3 prodi pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika. Nah, saat ini kita sudah bersama narasumber yang hebat, inspiratif, tentunya dari SMA Negeri 1 Doro. Oke, bersama Kak Evi dan Kak Desi. Bisa perkenalan dulu nih, teman-teman kan belum tahu nih. Ya, dari saya, perkenalkan, nama saya Evi Cayanila dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Desi Tiastuti, saya dari kelas 11 MIPA 1. Nah, oke. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang mengenai prestasi, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dulu. Oke. Ya, mengenai ngobrol tentang prestasi nih, dari Kak Evi dan Kak Desi sendiri, bisa dimulai prestasi apa aja sih yang diraih Kak Evi? Bisa Kak Evi jawab duluan? Kalau dari saya ikut ekstrakurikuler tenis meja. Di situ saya pernah mengikuti ada lomba, ada popda, kejurnas, sama ada lomba yang diselenggarakan oleh MAN-ISE Pekalongan. Nah, di situ saya untuk yang popda saya pernah juara 1, untuk yang kejurnas juara 3, dan di lomba yang diselenggarakan oleh MAN-ISE itu saya baru masuk 8 besar. Wow, luar biasa. Oke, sejauh ini ya, perjalanannya dari Kak Evi ini nih, apa yang bikin Kak Evi itu bisa sampai ke titik juara kayak gitu? Pertama, saya awalnya juga takut karena anak-anak yang lain dari SMA lain itu ikut klub olahraga. Cuma dari saya sendiri, saya latihan itu otodidak di rumah sendiri. Jadi saya bukan menyurutkan semangat saya, tapi saya malah jadi bisa lebih semangat lagi, karena yang lain itu kok ikut klub sedangkan saya tidak, jadi saya lebih semangat lagi. Oh gitu, jadi mulai belajar dari mandiri dulu gitu. Setelah itu mulai dari kapan itu di bidang tenis meja? Itu saya ikut dari waktu SMP. Oh, dari SMP kelas berapa itu? SMP kelas 7. Dari kelas 7, dan kebetulan di SMA 1 Doro itu juga ada olahraga tenis meja gitu. Oke, selanjutnya nih untuk Kak Evi, kenapa sih apa yang bikin Kak Evi sampai menjuarai tenis meja ini, dan selanjutnya juga dikasih pesan buat teman-teman semuanya. Oke, bisa disampaikan Kak Evi? Ya, yang paling utama harus latihan rutin, rajin latihan. Walaupun di pandemi begini, di rumah tetap latihan saja di rumah
Saya juga dulu itu latihan sendiri di rumah. Yang selanjutnya juga guru memotivasi saya untuk ikut event-event perlombaan ini untuk dalam cabang olahraga tenis meja, dan juga teman-teman SMA saya juga mendukung saya. Saya sangat bersyukur bisa sekolah di SMA Negeri 1 Doro. Saya sangat berterima kasih sekali yang sebanyak-banyaknya menyediakan sarana dan prasarana. Oke, jadi kita walaupun di kondisi pandemi seperti ini tetap harus kita berusaha mandiri gitu ya di rumah gitu. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan mendengar nih prestasi apa sih yang diraih oleh Kak Desi. Oke, nah dari Kak Desi. Oke, namun sebelum itu kita akan mendengar nih, akan simak cerita dari Kak Desi setelah jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sangat menyenangkan karena kita belajar banyak mengenai pendidikan bahasa Inggris, terutama bagaimana kita menjadi guru, bagaimana kita menjadi pendidik yang baik, bagaimana kita menjadi wirausahawan yang di bidang, tentunya di bidang pendidikan. Nah, namun semua itu dapat dicapai harus melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap akademik. Tentunya adik-adik di mahasiswa baru akan melampaui selama 8 semester di bidang akademik. Di selama 8 semester, Anda tidak hanya mendapatkan akademik, tapi juga non-akademik. Maka manfaatkanlah. Apa itu akademik? Akademik adalah kegiatan Anda yang selalu rutin Anda lakukan dan wajib dilakukan, yaitu selama 8 semester harus menempuh beberapa mata kuliah. Dan kita di pendidikan bahasa Inggris paling full yaitu 145 SKS. Nah, bagaimana untuk mendapatkan atau mempermudah kalian dalam menjalani 8 semester? Anda tidak hanya sendirian di kampus ini, Anda bisa sharing sama teman, dan juga di angkatan Anda akan didampingi oleh dosen wali. Dosen wali berfungsi dosen wali bertugas untuk membimbing mahasiswa dalam menentukan kuliah atau menentukan ke depan masa kuliah. Jadi kalau di akademik Anda bisa bimbingan sama dosen wali. Nah, namun di non akademik ada banyak hal yang Anda dapat manfaatkan, yaitu di sini banyak tersedia UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Di tingkat universitas ada banyak UKM, ada UKM karate, ada UKM musik dan macam-macam, dan ada UKM jurnalistik dan macam-macam. Dan di fakultas sendiri juga ada namanya UKM fakultas, yaitu ada Gandewa yang di bidang seni, ada UKM judo di bidang olahraga. Dan juga selain itu, selain masuk di dalam UKM, Anda dapat masuk di dalam organisasi-organisasi mahasiswa. Misal di tingkat fakultas ada BEM fakultas, di tingkat prodi ada Hima Prodi. Di bahasa Inggris ada ESA, English Student Association, di mana itu adalah organisasi milik Hima Prodi. Nah, jadi selama 8 semester jangan sia-siakan kuliah Anda, jangan leha-leha, jangan cuma main game, jangan cuma gibah ya, jangan cuma nongkrong, tapi manfaatkan 8 semester ini di prestasi akademik dan juga non akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Desi, ya ngomongin tentang prestasi nih, Kak Desi kan merupakan salah satu juga siswi berprestasi di SMA Negeri 1 Doro. Prestasi apa sih yang udah Kak Desi raih? Jadi saya pribadi kan ikut organisasi PMR, Kak. Oke. Di organisasi PMR itu biasanya ada latihan rutin sebelum pandemi. Terus karena kondisi pandemi seperti ini, latihannya itu ditiadakan. Terus waktu itu dari PMI itu mengadakan lomba kontes foto. Kontes foto.
Nah, saya pribadi itu kan suka mengedit, Iya. suka mengedit foto dan video. Terus pertamanya itu saya ragu mau ikut apa enggak nih. Terus dari pembina sendiri kayak motivasi saya biar ikut aja gitu, nggak apa-apa untuk cari pengalaman juga. Iya, betul. Akhirnya dari keisengan saya ngedit foto dan video, saya memberanikan diri buat ikut kontes foto tersebut. Terus waktu saya ambil foto itu juga dibantu sama teman-teman saya, Kak. Oh iya. Nah, terus akhirnya saya bisa menjadi juara 1 itu karena kesesuaian foto saya dengan tema Oke. masa pandemi seperti ini. Kalau saya pribadi sebenarnya anaknya nggak terlalu pede, Oke, tapi nggak pede. karena pembinanya itu baik, terus menyediakan kamera buat saya, jadinya saya ikut di lomba tersebut. Oke, luar biasa juga nih ya dari Kak Desi. Nah, untuk Kak Desi, apa sih yang bikin Kak Desi itu bisa semangat buat mengikuti event itu gitu? Dan juga bisa dikasih tips dan pesan buat teman-teman semuanya, apalagi di era seperti ini, pandemi apalagi gitu ya, kita nggak cuma harus terbatas, harus mengikuti yang kita di rumah aja atau gimana, tapi kita tetap harus belajar dan menggali gitu potensi diri gitu. Bisa disampaikan Kak Desi? Kalau menurut saya masa pandemi seperti ini jangan dijadikan untuk alasan untuk kita tidak berkreasi. Betul. Menurut saya kalau misalkan ada event atau ada lomba terus kita ngerasa nih kita mampu di lomba tersebut, ya kita ikut aja, pede aja. Yang penting itu kan kita sudah berusaha untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi untuk hasilnya nanti itu bonus buat kita. Oke, jadi kita tetap harus mencoba aja ya, kita harus berani mencoba. Jadi kalau misalnya benar juga kata Kak Desi, kalau misal kita nggak mencoba, kapan lagi kita bisa, dan terbukti kalau misalnya dari usaha kita itu membawakan hasil gitu, seperti Kak Desi itu. Oke, bisa beri tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Wow, luar biasa nih pendukungnya dari Kak Desi dan Kak Evi, sangat banyak banget. Oke, nah untuk teman-teman semuanya dari FKIP Unikal di channel podcast ini ada giveaway menarik buat kalian bagi yang komentar terbaik. Jadi buat kalian ayo buruan banget, jangan lupa komentar terbaik akan mendapatkan giveaway voucher sebesar Rp50.000 untuk 2 orang saja ya. Oke, jadi jangan lupa pokoknya komen dan like, subscribe di channel TV FKIP Unikal. Oke. Nah, buat teman-teman juga jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini karena selanjutnya akan ada podcast-podcast menarik dari narasumber yang tentunya sangat inspiratif dan luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di podcast FKIP Unikal. Oke, nah untuk saat ini kita mau ada nih kenang-kenangan dari FKIP, dari Unikal, dari FKIP Unikal untuk Kak Desi dan Kak Evi. Oke, ya ini kenang-kenangan dari FKIP Unikal untuk Kak Evi dan Kak Desi. Oke, kami mengucapkan terima kasih buat Kak Desi dan Kak Evi, juga tidak lupa kepada SMA Negeri 1 Doro yang tentunya juga berpartisipasi dengan acara podcast FKIP Unikal. Dan buat teman-teman semuanya tetap setia dengan channel kami. Jangan kemana-mana, tetap di podcast FKIP Unikal.